Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur, dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19, Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Dengan materi saluran mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Ananda dapat menentukan saluran-saluran mobilitas sosial. Apakah Ananda pernah menemui seseorang yang terkena dampak dari mobilitas sosial? Mari kita pelajari lebih lanjut. Mobilitas sosial atau gerak sosial merupakan perpindahan status seseorang atau kelompok ke status yang lain. Perpindahan status ini bisa berupa peningkatan ataupun penurunan. Mobilitas sosial hanya bisa terjadi pada masyarakat terbuka. Tak hanya bentuk-bentuk mobilitas sosial, namun mobilitas juga mempunyai sejumlah saluran yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial di Indonesia. Ananda tentu berpikir, bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Menurut Pitirim A. Sorokin, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang disebut sirkulasi sosial atau social circulation. Saluran-saluran tersebut adalah A. Angkatan bersenjata. Dalam sistem militer, angkatan bersenjata atau kepolisian memiliki aturan sendiri. Bagi prajurit yang memiliki kemampuan lebih akan memperoleh kenaikan pangkat. Begitu juga sebaliknya, bagi prajurit yang melanggar maka akan diturunkan pangkatnya. Berarti dalam angkatan bersenjata juga akan terjadi mobilitas sosial, baik vertikal naik maupun vertikal turun. B. Lembaga-lembaga keagamaan. Pada umumnya, agama mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Ajaran ini pada hakikatnya untuk permasalahan keyakinan dan ketaatan. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, tujuannya adalah untuk mengajak orang-orang yang berada pada lapisan bawah untuk termotivasi untuk menaikkan derajatnya dalam stratifikasi di masyarakat. Selanjutnya C. Lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga yang paling sering digunakan untuk melakukan mobilitas vertikal naik. Motivasi seseorang untuk bersekolah selain menjadi pandai juga untuk merubah nasib. Di Indonesia khususnya selalu mempertanyakan ijazah untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dengan ijazah dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan, biasanya seseorang diangkat menjadi pejabat-pejabat penting dalam masyarakat.
D. Organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Organisasi politik, ekonomi, atau organisasi dengan keahlian tertentu terkadang menjadi jembatan seseorang untuk meraih prestise tertentu di masyarakat. Contohnya, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tentu memiliki prestise yang berbeda dibandingkan dengan dokter biasa. Ya, selanjutnya perkawinan. Tidak bisa dipungkiri di masyarakat, kadang ada yang melakukan perkawinan karena melihat harta seseorang. Hal ini sangat berkaitan dengan mobilitas sosial pada seseorang. Orang yang menikahi pria atau wanita yang kaya dianggap akan mengubah statusnya menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga melalui perkawinan, mobilitas sosial vertikal naik sering terjadi, meski terkadang juga terjadi mobilitas sosial turun karena seseorang yang menikah dengan orang yang berasal dari lapisan sosial di bawahnya akan mengalami mobilitas vertikal turun. Aktivitas siswa. Kerjakan tugas di bawah ini dengan mengisi kolom-kolom yang sudah ada. Sebisa mungkin diskusikan dengan teman-temanmu lewat media sosial jika kalian tidak bisa bertemu. Saluran mobilitas sosial itu ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, ekonomi dan keahlian, dan perkawinan. Ananda bisa mengerjakan contoh mobilitas turun, contoh mobilitas naik, dan alasan terjadi mobilitas sosial. Ananda kerjakan di buku latihan ataupun di Google Classroom. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.